teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Yusti Ratu. Hari ini aku mau beres-beres rumah karena rumah aku ini rusak ya akibat gempa. Jadi rumahnya mau direnovasi dan aku mau rapi-rapin barang-barang aku, ya terutama barang-barang di kamar supaya nanti itu gampang untuk dipindah-pindahinnya ya. Jadi rumah aku nih memang enggak terbilang terlalu rusak ya, maksudnya enggak hancur banget, cuman kalau kita lihat secara real memang rumahnya tuh cukup rusaknya cukup apa ya, jadi masuknya itu rusak sedang ya, karena atapnya itu rusak. Nanti aku akan tunjukin ke kalian video rumah aku. Dan rumah aku nih rumah zaman dulu ya, rumahnya kakek lah ya, sepeninggalan kakek aku. Rumah ini tuh jadi udah tua, sudah puluhan tahun ya didirikannya. Memang bangunannya cukup kokoh, tapi atapnya itu sudah rapuh. Ditambah lagi kemarin terkena gempa gitu. Memang rumah ini tuh untuk pondasinya sih nggak bermasalah ya teman-teman, cuman ada retak-retak sedikit ya, itu masih dalam tahap wajar karena memang jangankan rumah aku yang sudah tua ya, rumah-rumah yang mewah pun banyak yang hancur, banyak yang rusak di Cianjur ini. Jadi rumah aku ini keberadaannya 10 km jaraknya dari pusat gempa gitu. Jadi rumah aku ini nggak bisa ditempatin sekarang karena kemarin setelah ya kita takut juga karena kemarin ada gempa susulan 4,5 magnitudo itu jam 2 malam ya, jam 2 malam lebih kalau nggak salah, jam 2.50 atau jam 2.51 gitu, sekitar 7 detik gitu, tapi lumayan kencang 4,5. Dan ada kerusakan lagi, ada tambahan kerusakan di kamar aku ya, yang tadinya cuman kelihatan bengkok-bengkok aja, sekarang akhirnya jatuh atapnya gitu ke bawah. Nanti akan aku liatin di video aku ya. Jadi setelah gempa yang 5,6 itu, rumah ini tuh nggak diisi ya, cukup lama. Jadi kita ngungsi di tenda. Setelah beres pengungsi di tenda karena udah boleh masuk ke rumah, karena kita takut kondisi rumahnya memang tidak memungkinkan untuk ditinggali karena kan atapnya tuh bengkok-bengkok. Kebetulan kan di atas atap rumah ini, kerangka rumah ini tuh dari kayu ya teman-teman, kerangkanya dari kayu-kayu besar gitu. Jadi mungkin kan namanya juga rumah zaman dulu ya, kayu-kayunya cukup berat, takutnya kan ada vakum, ada apa gitu. Nah jadi kita sempat mengungsi di rumah kakakku gitu. Awalnya sih rumah ini bersih ya, bersih terus. Walaupun rumah zaman dulu, rumah ini tuh cukup bersih, dinding-dindingnya juga udah pernah aku cat. Cuman karena beberapa lama nggak ditinggalin, terus memang ada kebocoran-kebocoran juga di rumah ini. Jadi mungkin agak apa ya, namanya lembab gitu. Jadi banyak jamur-jamur yang tumbuh dan bikin setelah gempa itu kan banyak juga tuh semen-semen yang berjatuhan, kotoran-kotoran yang berjatuhan dari atap, akhirnya mengotori tembok-tembok juga gitu. Nah karena memang rumah ini harus direnovasi juga, kebetulan memang ada bantuan dari pemerintah untuk merenovasi rumah yang terdampak gempa, dan rumah aku ini salah satu rumah yang terdampak gempa karena ada retakan, juga ada kerusakan di atapnya. Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat dan mungkin ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diperbaiki gitu. Oke, nah ini aku akan tunjukin sama kalian video dan kondisi rumah aku. Nah teman-teman, ini dia kondisi rumah aku. Atapnya bengkok dan ya penyangganya patah ya teman-teman. Itu ruang keluarga. Terus ini kamarnya aku ya, sama bengkok juga. Mungkin kalau di kamera itu nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau kita lihat aslinya ini cukup mengkhawatirkan ya. Terus itu adalah retakan. Nah ini untuk ruang tamu juga sama ya teman-teman, jadi memang ada kerusakan di atap kebanyakan. Ini kamar aku. Ini lihat aja temboknya udah pada kotor gitu, terus itu atapnya juga bolong. Nah untuk bolong yang ini itu baru ya teman-teman, jadi kemarin pas gempa yang susulan 4,5
jam 2 malam, jam 2.51 malam. Nah ini kalian bisa lihat ya, ada beberapa retakan, dan ini juga tempat ngonten aku sebetulnya ada retakan, cuman udah aku tutup pakai wallpaper. Dan ini baju-baju aku, asalnya di sini tuh berantakan banget sama reruntuhan ya, bekas-bekas reruntuhan waktu pertama banget gempa. Dan barang-barang aku tuh pada jatuh-jatuh. Ini segini udah aku beres-beresin ya teman-teman. Dan ada beberapa barang aku juga yang rusak karena gempa ini. Contohnya salah satunya ada piala aku ya teman-teman. Nih, ini dia piala aku yang rusak karena gempa, dia jatuh. Ini itu piala aku waktu kejuaraan nembak. Jadi aku tuh memang sayang banget sama piala-piala ini. Cuma pialanya rusak, patah ya teman-teman, dan ini medali-medali aku juga. Ini penghargaan-penghargaan aku pas aku juara nembak, dan ini tuh kenang-kenangan aku waktu wisuda ya. Nah kalian bisa lihat ya di bawah sini ada laptop. Aku tuh takut banget laptop aku kena reruntuhan, jadi aku simpen di kolong meja. Oke, sekarang kita mulai beres-beresnya. Nah ini itu adalah storage, tempat penyimpanan bed cover ya teman-teman. Nanti aku akan kasih link pembeliannya di description box seperti biasa. Ini bisa untuk bed cover, bisa juga untuk penyimpanan pakaian kotor ya teman-teman. Ini tuh tahan air ya, jadi nggak akan tembus air kalaupun ada percik-percikan air atau ada banjir. Bisa disebut juga storage bag. Nah yang ini yang kedua namanya kotak lipat penyimpanan serbaguna. Jadi ini bisa untuk baju-baju ya. Aku mau pakai ini untuk spray jaket-jaket aku. Jadi memang pakaian-pakaian yang jarang aku pakai ya. Nah cara masangnya tuh kayak gini, jadi gampang banget lah, nggak susah ya teman-teman. Nah kita tinggal masukin deh barang-barangnya. Oke, ini tinggal sletingin. Satu box sudah selesai, kita simpan di belakang dulu. Oke, kita lanjut ke box yang kedua. Nih, kalian bisa perhatiin ya, cara pemasangannya tuh gampang banget sih, nggak ribet. Jadi ini tuh kalau udah selesai pakai atau udah kosong bisa kalian lipat biar gak memakan tempat ya. Nanti aku akan taruh link pembeliannya seperti biasa di description box teman-teman. Oke, box kedua udah selesai, kita tumpuk aja. Nah ini mau kenanya ketinggalan, kita rapihin dulu ya, mau kena sama sejadahnya.
Nah, sekarang kita rapihin kayak semacam body care, skincare, dan lain-lain ya ke box ini. Box ini tuh aku beli di Naisho ya teman-teman, udah lama sih. Harganya aku lupa lagi. Ini tuh yang ukuran kecilnya ya. Kita bersih-bersihin dulu karena dia kena kotoran dari atap yang jatuh kemarin setelah gempa susulan yang 4,5 magnitudo. Nah, ini aku mau beresin semacam aksesoris, jam tangan, jepit, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, ini tuh aku pakai plastik zipper, jadi untuk nyimpen obat-obatan, terus peralatan manicure pedicure, sama buku tabungan, dan juga ini ya ID card kerja aku gitu, jadi supaya nggak kebasahan dan supaya gampang gitu ya teman-teman nyarinya. Jadi dipisah-pisah pakai plastik zipper ini. Nanti juga aku akan taruh link pembelian si plastik zipper ini di description box ya teman-teman. Nah, ini aku pakai si storage bagnya lagi ya teman-teman, untuk masukin sejadah bulu aku ya, karena dia tuh besar banget.
Nah, ini aku keluarin plastik-plastik ya yang ada di kantong. Aku tuh suka koleksi plastik atau paper bag gitu. Karena untuk bungkus-bungkus apa gitu nanti kalau ada yang harus dibawa atau temen aku misalnya mau pinjam apa gitu. Jadi aku gampang ada kantong-kantong. Nah teman-teman, aku udah selesai beres-beresnya. Nanti ada beberapa barang yang memang akan aku pindahkan ke rumahnya mama ya. Jadi aku tuh di sini tinggal itu semenjak lulus kuliah, karena sebelumnya aku tuh tinggal sama mama. Cuman mama tuh asalnya kan rumahnya agak jauh dari sini, dari perkotaan. Jadi untuk supaya lebih dekat ke tempat kerja aku, jadi aku tuh tinggal di sini gitu. Tadinya seperti itu, cuman karena mama juga merasa jauh di sana gitu, di rumahnya kakek ya, di rumah kakek aku yang dari mama. Ini mama aku pindah juga ke Cianjur Kota karena kakek juga sudah nggak ada ya. Mama aku pindah juga ke daerah Cianjur Kota di daerah Belka ya. Jadi mama aku pindah ke Cianjur Kota sama nenek aku gitu. Jadi kadang-kadang aku juga tinggal di sana, kadang-kadang tinggal di sini gitu karena deket gitu. Kalau di sini aku sama papa sama Uwa aku. Uwa itu kakaknya papa aku ya. Ya jadi nanti aku akan pindahin beberapa barang untuk aku bikin kamar di sana juga gitu, untuk aku kalau aku lagi santai, lagi libur. Tapi kalau jarak sih memang lebih deket dari sini ya ke tempat kerja aku, karena tempat kerja aku tuh deket banget kalau dari rumah ini gitu. Rumah ini tuh rumah peninggalan kakek dari papa aku kalau rumah ini gitu. Nah mama aku tinggal di rumah yang berbeda. Nah segitu dulu video dari aku, semoga kalian suka. Dukung terus channel YouTube aku, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.